Baik, perkenalkan nama saya Arthur Arileo dengan NIM 21052 1618016 dengan offering A2 atau 12 AA prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dengan dosen pengampu Bapak M. Mirza Abdillah Pratama. Baik, di sini saya akan memulai presentasi saya hasil pekerjaan ledutan balok saya. Saya izin share screen dulu. Nah, di sini bisa kita lihat defleksi merupakan perubahan bentuk pada balok dalam arah Y akibat adanya pembebanan vertikal pada balok. Ada berbagai macam metode untuk defleksi ini juga. Yang pertama metode integrasi dengan teori hubungan momen kurvatur dengan rumus sebagai separuh per P sama dengan M per EI. Ini contoh gambar di samping merupakan salah satu contoh defleksi dengan metode integrasi beban merata. Yang ditujukan AX ini merupakan pembebanannya. Baik, kemudian ada usaha defleksi Keal berlaku hubungan dengan rumus separuh per P sama dengan D delta per DX sama dengan D kuadrat V per DX kuadrat dengan gambar di samping penurunannya. Persamaan defleksi balok dengan rumus D kuadrat V per DX kuadrat sama dengan M per EI. Lanjut dengan persamaan metode integrasi ganda dengan teori persamaan diferensial defleksi balok dengan rumus D kuadrat V per DX kuadrat sama dengan M per EI dengan gambar di samping. Kemudian integral satu kali untuk memperoleh rotasi dengan rumus delta sama dengan dV per dx sama dengan integrasi M per EI dikali dx ditambah C1. Kemudian ada integral dua kali untuk memperoleh defleksi dengan rumus V sama dengan integral M per EI dikali dx plus C1 plus C2. Kemudian di sini juga ada kondisi batas dengan dalam kurung V sama dengan titik-titik atau delta sama dengan titik-titik dalam kurung. Perletakan sendi dan roll V sama dengan 0. Perletakan jepit V sama dengan 0 dan delta sama dengan 0. Lanjut. Di sini juga ada perjanjian tanda momen. Untuk momen positif ditandai dengan gambar melengkung ke bawah. Dengan gambar momen negatif ditandai dengan melengkungnya ke atas. Defleksi tertera sebagai berikut, gambar positifnya ini dan defleksi gambar negatifnya sebagai ini. Rotasi untuk rotasi positif dalam kurung searah. Untuk rotasi negatif berlawanan dengan positif. Kemudian ada langkah perhitungannya. Langkah perhitungan gambar kurva dan sumbu koordinat sebagai berikut. Kita akan menentukan gambar kurva dan sumber koordinat terlebih dahulu. Kemudian tentukan koordinat batas sebagai tertera sebagai berikut. Perletakan sendi dan roll V sama dengan 0. Perletakan jepit V sama dengan 0 dan delta sama dengan 0. Kemudian hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Dengan gambar di sini, dengan rumus M sama dengan V dikali X. Kemudian kita akan mencari persamaan integrasi ganda
dengan rumus ini, D kuadrat V per DX kuadrat sama dengan M per EI. Kemudian rotasi sama dengan delta sama dengan dV per DX sama dengan integrasi M per EI DX plus C1. Defleksinya V sama dengan integrasi M per EI DX plus C1 dan plus C2. Kemudian kita akan menghitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas. C1 sama dengan titik-titik-titik, C2 sama dengan titik-titik-titik. Persamaan rotasi dan defleksi. Rotasi delta dengan rumus AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian defleksi dengan rumus V sama dengan DX pangkat 3 plus EX pangkat 2 plus PX plus 6. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung defleksi pada titik yang ditinjau atau gambar defleksi di sepanjang balok. Ini salah satu contohnya, kita akan menggambar defleksi sepanjang balok. Dengan contoh soal pertama, balok 2 tumpuan sederhana dengan beban merata menggunakan metode integrasi. Sebagai contohnya sebagai berikut, ini gambarnya. E1-nya konstan. Kita akan mencari gambar kurva elastis balok dan sumbu koordinat arah X. Sebagai gambar berikut, kemudian tentukan hasil batas, perletakan di sendi A, perletakan roll di sendi B. Kemudian kita akan menghitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Ini gambarnya, untuk rumusnya sendiri, D kurang lebih dikali kurang lebih L sama dengan MX sama dengan WL per 2 dikali WX kuadrat per 2 sama dengan W per 2 dalam kurung LX min X kuadrat, tutup kurung. Kita juga akan mencari persamaan integrasi ganda. Oke, selanjutnya ini rumusnya D kuadrat V per DX kuadrat sama dengan M per EI sama dengan 1 EI per EI dikali W per 2 dalam kurung LX min X kuadrat, tutup kurung. Kemudian kita turunkan dV per DX sama dengan W per 2 EI integrasi dalam kurung LX min X kuadrat, tutup kurung, sama dengan W per 2 EI dalam kurung LX kuadrat per 2 min X pangkat 3 per 3 tutup kurung plus C1. Kemudian hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas persamaan 1 per 2 dengan rumus berikut, dan ini hasilnya. Min WL pangkat 3 per 24 EI. Persamaan rotasi dan defleksi. Rotasi substitusikan C1 ke persamaan 1 per 1. Dengan hasil WL pangkat 3 per 24 EI. Defleksi substitusikan C1 dan C2 ke persamaan 1 per 2. Baik, mohon maaf katanya berbelit-belit. Lanjut dengan hasil seperti tertera di sini. Kemudian kita akan hitung defleksi pada titik yang ditinjau di tengah bentang. Dalam kurung X sama dengan L per 2. Kita menemukan hasilnya, defleksinya 0, kemudian V-nya min 5 per 384 dikali WL pangkat 4 per EI. Ini hasilnya, ini contoh gambarnya. Kemudian saya akan memberikan contoh soal yang kedua, yaitu balok sederhana beban terpusat menggunakan metode integrasi. Diketahui, carilah persamaan lendutan
titik C dan lendutan maksimum jika E sama dengan 10 Newton per meter kuadrat 1 sampai 1/5 dikali 10 pangkat min 6 M kuadrat. Seperti yang tadi, langkah pertama kita akan menghitung reaksi di titik A atau bisa dibilang RA, dan di titik B kita bisa disimbolkan RB. Ini contohnya kita ditemukan RB sama dengan 200 Newton dan RA ditemukan 100 Newton. Langkah kedua, kontrol gaya-gaya vertikal FV sama dengan 0. Di sini FV-nya 0, RA plus RB min 300 sama dengan 0, 200 plus 100 sama dengan 300 sama dengan 0. Oke. Langkah ketiga, membuat persamaan momen dengan rumus berikut dan ditemukan hasilnya sebesar EI D kuadrat V per DX kuadrat sama dengan 100 dikali X min 300 X min 2 N Newton per meter. Langkah keempat, integrasikan persamaan momen, integrasi ke 1. Dengan rumus di sini tercipta 50X kuadrat min 150 dalam kurung X min 2 tutup kurung kuadrat di plus C1 N dikali M meter kuadrat. Langkah kelima, integrasikan persamaan kemiringan, integrasi kedua dengan rumus berikut. Nah, kita langkah ke-6 menentukan nilai konstanta C1 dan C2. C1 dan C2 ditentukan sebagai berikut. Dan ditemukan C1 ialah C1 sama C2 ialah 0. Diketahui B sama dengan dalam kurung X sama dengan 3 tutup kurung. Lendutan 9 sama dengan 0. Dan ditemukan juga C1 sama dengan min 133,333. Menggunakan rumus konstanta C1 dan C2. Nilai C1 disubstitusikan ke persamaan lendutan sehingga menjadi E1Y sama dengan 50/3 X pangkat 3 min 50 dalam kurung X min 2 tutup kurung pangkat 3 min 133,333 X N dikali Newton dikali meter pangkat 3. Langkah berikutnya yaitu menghitung lendutan di titik C. Dalam kurung X sama dengan 1. Tutup kurung. Nah, kita turunkan rumus ini ke langkah berikutnya, yaitu menghitung lendutan di titik C. Dan dihasilkan Y sama dengan 116,667 per 10 derajat dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 6. Dan ditemukan dengan hasil sebagai berikut. Min 7,78 dikali 10 pangkat 3 meter. Sama dengan min 7,78 milimeter. Dengan hasil tersebut, tanda negatif menunjukkan arah lendutan ke bawah, yaitu negatif. Langkah selanjutnya yaitu menghitung lendutan maksimum. Dengan rumus sebagai berikut, dan kita menemukan hasil X di sini dengan nilai 1,633 meter. Kemudian kita juga memasukkan X sini ke lendutan max dengan rumus I Y max sama dengan 50/3 dalam kurung 1,633 tutup kurung pangkat 3 min
133,333 dikali X dengan telah diganti menjadi angkanya 1,633 tutup kurung sama dengan kita menemukan hasil 145 N dikali meter pangkat 3. IMX di sini kita substitusikan kembali dengan rumus sebagai berikut 145,154 per 10 pangkat 10 tutup kurung min 1,5 dikali 10 pangkat min 6 tutup kurung dengan dihasilkan min 9,68 dikali 10 pangkat 3 min 3 meter kuadrat dengan total seperti ini dengan hasil IMX-nya yaitu min 9,68 meter. Tanda negatif menunjukkan arah lendutan ke bawah lagi dengan berarti itu negatif. Kemudian saya akan menjelaskan contoh soal ketiga untuk balok cantilever segmen dengan beban terpusat dengan berikut. Kemudian kita akan mencari gambar elastis balok dan sumbu koordinat arah X dengan contoh gambar berikut. Kita juga akan tentukan kondisi batas perletakan jepit di A. Kemudian hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X dengan gambar berikut dengan rumus juga seperti ini. Yang keempat kita akan mencari persamaan integrasi ganda. Ini rumusnya. Seperti ini. Selanjutnya hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas persamaan. Seperti ini. Persamaan rotasi dan defleksi. Seperti ini. Dan yang terakhir, hitung defleksi pada titik yang ditinjau di ujung bentang di titik C. L sama dengan 4 meter. Dan hasilnya ialah delta sama dengan min 5 dikali 10 pangkat min 4 dengan V ditemukan min 1,2 mm. Semuanya ini mengarah ke bawah berarti negatif. Di sini juga saya akan memberikan contoh soal keempat, yaitu balok cantilever dengan beban merata menggunakan cara metode integrasi. Seperti ini, balok pada momen jarak X dengan rumus MX sama dengan min 1/2 QX kuadrat. Substitusikan ke persamaan integrasi ganda sebagai berikut. Nah, ini untuk rumus ini diturunkan ke lendutan maksimum. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga menemukan rumus lendutan maksimum. Seperti VB sama dengan 3 QL pangkat 4 per 24 EI sama dengan QL pangkat 3 per 8 EI. Dengan rumus tersebut, kita akan bisa menemukan momen maksimum yang terjadi pada X sama dengan L dan rotasi dV per dx sama dengan 0 tidak terjadi. Kita menemukan juga C1 sama dengan min QL pangkat 3 per 6 dan defleksi sama dengan QL pangkat 11 per 24 min QL pangkat 11 per 6 plus C2. Dan C2 dihasilkan dengan seperti ini, QL pangkat 4 per 8. Baik, selanjutnya. Di sini juga saya akan menggunakan defleksi dengan metode lain, yaitu dengan metode luasan momen atau metode momen area. Metode momen area pada gambar di sini ditampilkan dengan rumus separuh per P sama dengan M per EI atau separuh per P sama dengan D delta per DX. Seperti contoh di sini, yang ditandai DX ini adalah defleksinya, yang mengalami defleksinya. Nah, ini gambar ke bawahnya dengan rumus D delta sama dengan M per EI dikali DX
integrasi B per A D delta sama dengan integrasi BA M per EI dx. Seperti ini. Dan gambarnya juga seperti ini. Dengan menggunakan teorema 1, yaitu kita bisa lihat sama-sama di sini. Teorema 1, perubahan sudut rotasi pada kurva elastis antara dua titik sama dengan luas di bawah kurva M per EI antara dua titik tersebut. Oke. Di sini juga kita dilihatkan dengan rumus-rumus dan gambar-gambar seperti berikut. Kemudian ada teorema 2, yaitu perpindahan vertikal dari suatu titik pada kurva elastis titik B terhadap garis singgung titik yang lain, yaitu titik A, sama dengan luas di bawah kurva M per EI antara kedua titik tersebut terhadap titik yang dicari perpindahannya, yaitu titik B. Rumus metode momen area teorema 1, yaitu rotasi sama dengan delta B per A sama dengan integrasi BA M per EI dx. Delta B per A sama dengan luas di bawah kurva M per EI, tutup kurung. Di sini juga ada teorema 2, yaitu defleksi. Dengan rumus B per A sama dengan di sini dan plus B per A sama dengan X dikali luas di bawah kurva M per EI. Tahapan perhitungannya tertera sebagai berikut ya. Yaitu yang pertama, kita akan gambar kurva elastis balok, kemudian gambar diagram momen, kemudian gambar diagram M per EI. Selanjutnya, tentukan titik acuan dan titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya. Rumus metode momen area tertera sebagai berikut, sama dengan delta B per A sama dengan integrasi BA M per EI dx sampai T BA per A sama dengan integrasi BA M per EI dx. Kemudian kita akan menghitung rotasi atau defleksinya pada titik yang akan kita cari. Di sini saya akan memberikan contoh soal balok 2 tumpuan sederhana dengan beban merata dengan menggunakan momen area. Seperti di samping ini gambarnya E1 konstan. Hitung defleksi dan rotasi di tengah bentang seperti gambar di sini. A-nya yaitu gambar kurvanya yang ini. Kemudian B, gambar diagram momen. Kita potong terlebih dahulu seperti ini. Turunkan seperti ini. Kemudian gambar diagram M per EI. Seperti ini. Dengan rumus M dikali X per EI sama dengan W per 2EI dalam kurung LX min X kuadrat tutup kurung. Selanjutnya, tentukan titik acuan dan titik yang dicari rotasi dan defleksinya, yaitu rotasi di C, defleksi C sama dengan defleksi A min defleksi C per A. Kemudian defleksi C plus B per A per L min defleksi C per A titik-titik perbandingannya 1/1. Itu adalah rotasi. Kemudian kita akan mencari defleksi di C, yaitu seperti ini dengan perbandingan 1/2. Selanjutnya, rumus metode momen area tertera sebagai berikut dengan dihasilkan sama dengan WL pangkat 4 per 24 EI. Kemudian kita akan mencari delta C per A, kemudian didapatkan hasilnya WL pangkat 3 per 24 EI. Kita juga akan mencari plus C per A yang kemudian menghasilkan rumus di bawah ini, yaitu
3 WL per 384 EI. Dan yang terakhir yaitu hitung rotasi atau defleksi pada titik yang akan kita cari, yaitu di tengah bentang atau dalam kurung X per L per 2. Tutup kurung. Persamaannya 1:1. Ini seperti tertera. Baik. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya harapkan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau tidak diperkenankan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Belum direkam.